Silakan. Oke, selamat pagi, saudaraku. Pagi. Oke, Pagi. Pak Yohanes ada Ada. hadir? Ya, Pak Yohanes, silakan pimpin doa seperti biasa ya, Pak. Oke. Tuhan, kembali kami bersatu saat ini, pagi hari ini, Tuhan, via Zoom, di mana sebentar lagi kami akan, Tuhan, mendengarkan sharing dari teman kami, Johnny Johnson. Biarlah apa yang beliau bagikan bermanfaat bagi kami dan boleh kami praktekkan nantinya di lapangan untuk kami membantu lebih banyak orang melalui bisnis prudensial. Kami serahkan acara Morning Cafe pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yohanes ya, dapat hadiah boneka dari Galaxy Mall. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya engkau Bapak Ibu, saudara-saudara. Oke, kalau saudara itu saling nolong gitu ya Bapak Ibu ya. Bro and sis. Iya. Iya, kalau saudara-saudara itu saling nolong satu dengan yang lain. Oke, hari ini saya kepingin cerita tentang angka 0, angka 20, angka 40, angka 60, dan angka 80. Siapa yang bisa jawab, kira-kira boleh kasih usulan? Mau chat boleh? Mau usia. langsung boleh? Kenapa? Usia 0 sampai 80. Usia 0 sampai 80 tahun. Oke, selain itu, siapa lagi? Usia, oke. Terima kasih Bu Mokaroma. Masa kita bergantung, masa kita Masa produktif, kita bergantung. masa kita pensiun, masa tua. Oke, terima kasih Komisi 20, 40, 60, 80. Oke, Bapak Ibu, so far jawabannya semua betul gitu ya. Ini tema saya 2021 Year of Multiplication and Improvement. Bapak Ibu, menurut saudara-saudara, menurut Anda semua, bahagia itu apa? Terima kasih buat Cipopel, hari ini kirim, dapat hadiah ini ya, namanya probiotik, bisa diminum kalau misalnya enggak kena, cuma 8 tetes untuk mencegah supaya kita enggak kena COVID, gitu ya. Terus kemudian Pak Istino juga dapat hadiah. Pak Heri Sanjoyo hadir enggak nih hari ini? Pak Heri Sanjoyo hadir enggak? Pak Heri. Belum ada kayaknya, Bu. Oke, karena belum ada maka hadiahnya nggak bisa dapat meskipun dia sudah kirim gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa deh, tak kasih aja. Oke, bahagia menurut Anda apa? Silakan. Kalau menurut Pak Istino, silakan Pak Istino. Bisa memenuhi kebutuhan dasar. Dan bukan hanya kebutuhan dasar, tapi bisa memenuhi keinginan dan bisa menyalurkan ke orang lain. Bahagia, bisa membahagiakan orang lain. Ada lagi? Kecepatan. Apa ini Pak Mubin, kecepatan? Kalau tadi itu loh Pak Koje yang 0, 20, 40 itu loh, kecepatan kayak speedometer itu loh. Koje. Oh, speedometer. Oke. Saya hargai jawabannya. Bahagia menurut Ko Heri Sanjoyo punya uang buat keluarga, bantu sesama, dinikmati masa tua. Ada lagi yang punya ide? Bahagia itu sederhana. Sederhananya bagaimana Pak Yande? Budia, bisa bersyukur itu bahagia, betul. Kita mesti sehat, bersyukur, betul ya? Oke. Kira-kira ada lagi yang kepingin ngasih info, ngasihin pendapat, sederhana itu nasi padang. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya Anda punya uang, saudaraku, buat apa? Kalau Pak Istino memenuhi kebutuhan dasar, memenuhi keinginan, berbagi buat keluarga dan orang lain. Kalau Ko Heri Sanjoyo kerja keras, punya uang buat keluarga, bantu, oke. Ada lagi yang mau kepingin bisa bermanfaat untuk sesama, luar biasa Bu Lilik, terima kasih ya responnya. Good. C Popel banyak pendapatnya.
Berbahagia caranya sederhana, sabar dan syukur. Uang belum tentu bisa membeli kebahagiaan. Betul, karena sekarang kita punya uang berapapun, tabung oksigen susah dibeli di Surabaya. Adapun harganya bekas 3,5 juta dan rekondisi, dicat ulang. Itu pun saya tidak dapat. Kenapa? Karena saya lagi kepingin membantu juga gerakannya Dr. Juan Lee yang berbagi peminjaman tabung oksigen gratis. Kebahagiaan itu kondisi yang terpenuhnya peace of mind, ketenangan di pikiran, baik material ataupun non material. Oke. Terima kasih ya buat yang sudah respon. Nah, pertanyaan selanjutnya ini hanya untuk Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Menang lotre. Menang lotre, betul. Itu cepat. Oke. Itu Yang kedua, kalau boleh tak tambahkan ke J, Koyo itu ya bahagia kalau japitan bonekanya dapat. Betul. Apalagi Pak Yohanes? Kawin dengan orang kaya. Kawin dengan orang kaya. Pertanyaannya orang kaya mau kawin dengan orang itu atau tidak? Oke. Masih agak sulit. Gimana lagi Pak Yohanes? Ya, lahir dari orang kaya. Ya. Dilahirkan dari orang kaya. Dari anaknya orang kaya itu enak. Oke, apalagi? Itu keuntungan. Kerja keras. Dapat warisan, kerja keras. Iya, C. Popel, silakan. Belum tentu enak dong, kawin ambil anaknya orang kaya. Belum tentu sih. Ya, ada pendapat seperti itu, ada yang tidak. Jadi ya kita nggak bisa tahu ya. Oke, yang lainnya, Pak Yo sudah habis? Kawin dengan ade. Kawin dengan anaknya ade atau kawin dengan ade, ya pasti diwariskan gitu ya. Oke, apalagi? Sudah habis? Ya, yang lain mungkin ada ide. Yang lainnya ada yang kepingin ngasih pendapat? Sekarang punya uang. Bendahara. Kenapa? Bendahara kan pegang uang banyak. Oh iya, tapi bukan miliknya. Teller itu juga punya uang banyak, tapi bukan miliknya. Oke, nggak apa-apa. Apalagi? Nemu harta karun. Nemu harta karun. Iya, Pak Mubin beli metal detektor, kemudian di Mojokerto, di sungainya itu dicariin ada emasnya atau enggak ada. Yang ada Mas Mubin. Oke, apalagi? Ada lagi pendapat? Ya, salah satunya sebagai eksekutif agency director, memiliki kantor agensi, itu juga bisa membuat income dapat secara cepat dan banyak. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatur dari 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, dan hidup lebih bahagia. Ini harapan kita setiap orang. Nah, ini saya mengambil dari Dr. Sanjay Tolani. Saya cuma minta izin sama Dr. Tolani, dokter, izinkan saya men-sharingkan konsep presentasi Anda, gitu ya. Dr. Sanjay Tolani, please allow me to get your permission to share your concept presentation. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu, ini pelajaran yang didapatkan dari Pak Dr. Sanjay Tolani. Jadi kehidupan ini seperti lingkaran. Dan lingkaran ini saya bagi 4. Dari 0 sampai 20. Biasanya ngapain kita 0 sampai 20, saudara-saudara? Main. Main, apalagi? Sekolah. Belajar. Sekolah, belajar, apalagi? Ada ide lainnya? Oke, dari 20 ke 40, itu biasanya ngapain? Kerja, mencari uang, produktif. Bekerja, cari pasangan. Kerja, cari pasangan. Oke, apalagi? Punya anak.
Punya anak, apalagi? Mengumpulkan aset. Mengumpulkan aset. Terima kasih Pak Yandi. Menikah, beli mobil, beli rumah. Bagus, oke. Ada lagi bikin anak, oke. Apalagi? Oke, saya lanjutkan dulu ya. 40 sampai 60 dan 40 sampai 60 biasanya kita ngapain, saudara-saudara? Mempersiapkan pensiun. Mempersiapkan pensiun. Apalagi? Beli rumah kedua. Beli rumah kedua, betul, karena persiapan untuk anaknya. Apalagi? Ya, semuanya serba kedua aku. Semuanya serba kedua. Oke. Yo, nggak boleh itu. Mas. Ada nggak boleh itu. Bolehlah kalau beli mobil kedua, rumah kedua, maksudnya begitu. Menikah Seperti lagi. konsepnya. Istri Pasangan kedua yang nggak kedua boleh. ya. Pasangan nggak Enggak. boleh. Koje. Tapi menikah Kenapa? dalam hal kawin perak, Koje. Oh, oke. Kalau itu boleh. Anniversary. Perayaan itu bukan nikah. Perayaan Menikah lagi. pernikahan. Oke. Terima kasih ya buat respon yang bagus. Jadi 60 sampai 80 biasanya ngapain, saudara-saudaraku? Ditopang Pensiun. lagi. Kenapa? Ditopang oleh anak lagi. Ditopang oleh anak lagi, menikahkan anak 60-80 ya bolehlah, tapi Mainan sama cucu. Menikmati masa tua. menikmati masa tua. Apalagi? Banyak-banyaknya pengeluaran. Banyaknya pengeluaran, tetapi Tidak produktif. Tidak ada masukan. Oke, betul. Jadi kita di usia 20 sampai 80 biasanya bermain, belajar, dan happy-happy. Di 20 sampai 40 betul, kita kerja dulu, saudaraku. Kita beli mobil, konsepnya seperti Pak Yandi sudah betul. Tapi nikahnya setelah bekerja, usulannya begitu. Rumah pertama, kemudian menikah, kemudian punya anak. Itu bagus. Nah, di usia 40 sampai 60 biasanya kita kerja, menambah pekerjaan, menambah investasi. Kemudian di usia 40-60 kita beli mobil yang kedua karena anaknya udah tambah besar, anaknya membutuhkan rumah yang kedua untuk persiapan anaknya menikah. Saya juga lagi berdoa rumah 11 supaya bisa saya beli. Mohon doanya ya. Kemudian punya anak ini sudah mulai jadi besar dan dia pindah ke lokasi 20 ke 60 di area situ. Terima kasih yang amin tadi ya. Oke, dan di usia 60 sampai 80 itu waktunya pensiun. Nah, yang menjadi concern atau pemikirannya kita di usia 0, 20, 60, 80 ini betul katanya Pak Istino, tidak ada income. Nah, pertanyaannya, Anda di posisi mana sekarang? Kalau saya di sekitar sini, nih, sekitar sini saya. Hampir 50. Kak Kroso ya. Berarti saya cuma punya kesempatan 10 tahun loh. Dan pertanyaannya gini, di usia 20 sampai 40, 40 sampai 60, kita ini mengeluarkan uang. Kita bekerja, kita beli mobil dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu ingat juga untuk menyimpan sebagian. Tujuannya untuk apa? Di masa sini. Karena kalau kita mengharapkan anak, kalau anaknya berhasil, puji syukur. Tetapi kalau misalnya ada kesempatan bahwa anaknya masih berjuang, kita kan nggak bisa mengharapkan anak. Jadi kita harus persiapkan. Karena di usia 20, 40, 40, 60, sembari kita kerja, sembari kita memberi aset, nambah aset, kita punya anak, dan kita harus menyimpan sebagian. Tujuannya untuk apa? Supaya kita di masa pensiun tidak menderita. Betul katanya Pak Isino, tidak ada income, pengeluaran besar. Sampai sini setuju? Kalau yang setuju, mohon diketik SSSS. Setuju. Gitu ya. Oke, terima kasih C. Yuliana. Setuju, terima kasih Harvest Agency, terima kasih yang lainnya yang belum ngetik. Hani, terima kasih. Bu Lili, terima kasih. Bu Mukaroma, Bu
Bu Sopot lagi lali. Oke, lanjut. Jadi dari sini kita perlu belajar, kita perlu perhatikan bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Tadi masih ingat ya, bunderannya tadi masih ingat ya Bapak dan saudara-saudara ya? Masih. Masih ya. Yang pertama, pertanyaannya gimana kalau kita tidak bisa kerja sampai usia 60? Ini loh, kalau nggak bisa kerja ya apa? Kenapa? Karena sakit, karena cacat, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau hidupnya tidak mencapai 60? Teman nasabah saya 44 tutup usia. Dia punya istri, punya anak, dia sudah stroke 11 tahun, meninggal dunia. Dan dia nggak sampai 60. Bagaimana dengan istri dan anaknya? Bagaimana dengan aset-asetnya? Mungkin bagaimana dengan cicilannya dan lain sebagainya. Dan hal yang ketiga, berapa uang yang cukup untuk pensiun? Silakan ditulis di kolom chat. Menurut Anda, berapa uang? Terima kasih Bu Ita, terima kasih Pak Mubin yang sudah respon ya. Bu Lili, makasih. Mas Rukiah, Bu Heni, Sopo Toce Yul, Bu Rukah. Mohon maaf Bu Rukah. Kira-kira menurut Anda berapa uang pensiun yang cukup menurut Anda? Karena setiap orang berbeda. Sesuai kebutuhan. Kebutuhannya Pak Mubin berapa untuk pensiun, Pak? Yang Bapak bilang bahwa kalau uang segini cukup. Untuk orang tertentu uang segini nggak cukup. Tapi untuk orang tertentu uang segini cukup. Silakan, berapa uang pensiun yang cukup? 100 juta per bulan. Amin, amin, amin. Oke, berapa lagi? Siapa lagi yang kepingin sharing? Berapa uang untuk pensiun yang cukup menurut Anda? Saat Anda tulis, nanti Anda keturutan, bagus loh, saudaraku. 10 miliar. Oke, 10 miliar kalau misalnya deposito 4%, berarti 400 juta. 400 juta dibagi 12. Oke, bagus. Enggak apa-apa. 400 juta dibagi 12 berarti berapa? 35 juta ya. Bu Rukiah 50 juta per bulan. Bu Ita 100 juta per bulan. Bu Ita, one day, kalau Bu Ita sudah punya uang pensiun 100 juta per bulan, saya dibilangi, Koje, wis masuk gitu aja ya. Saya di SMS gitu ya. Relatif sesuai kebutuhan Koje. Nah, kebutuhannya Bu Dia berapa? Saya kan enggak tahu. Bu Dia kepingin kondisi yang ideal saat pensiun berapa? Saya kan enggak pernah tahu. Yang tahu hanya Bu Dia. 50 juta per bulan, Bu Lili. Amin. Cukup 50 juta. 50 juta tok atau 50 juta per bulan, Bu Dia? Karena, ya terima kasih. Kalau ini tercatat di sorga, dan saya nanti tolong di SMS ya, atau di WA, Koje masuk, gitu ya. Pensiun masuk, gitu. Pastikan anak-anak punya fondasi yang hidup yang benar, gitu ya. Saya lanjutkan lagi. 4 hal yang perlu diperhatikan tadi, gimana sih kalau kita tidak bisa kerja sampai usia 60? Ada ide, ada usulan? Kalau kita tidak bisa kerja sampai usia 60, terus piye? Silakan. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Ada ide? Ambil bunga deposito. Oke, bagus. Jadi kita harus mengumpulkan uang sejumlah tertentu sehingga uang itu bisa terkumpul dan kita hidup dari deposito. Oke, bagus, bagus. Oke, yang lainnya? Mulai membeli aset produktif. Mulai membeli aset produktif. Seperti apa, Pak Istino? Ya, mungkin rumah bisa dikontrakkan. Rumah dikontrakkan. Oke. Terus apa, kos-kosan, apalagi? Beli sawah disewakan juga kan bisa. Beli sawah disewakan, beli kos-kosan rumah yang disewa-sewakan.
nabung sejak muda. Nah, Pak Mubin, betul. Jadi kita tidak dapat uang 1 juta habis, dapat uang 2 juta habis, dapat uang 5 juta habis, dapat uang 10 juta habis, dihabisin dalam waktu dekat, nggak boleh. Nabung sejak muda, nabung sejak produktif. Bagus, terima kasih Pak Mubin. Oke, ada lagi? Kalau bisa kita nggak bisa sampai usia 60 terus bagaimana? Solusinya gini Bapak, kita harus punya PCB 88. Dapat apa sayaku? Oh iya, dapat ini ilmu sehingga bisa di-sharekan ke nasabah ya Pak Mubin. Jadi PCB 88 jujur aja saya belum punya banyak. Atau ini ceritanya tentang kepastian. Nah, siapa sih yang harus beli PCB 88? Orang yang usia 60-an gitu loh. Karena 88 wis pasti cair. Dia hidup cair, dia meninggal cair. Tapi kalau dia mohon maaf, masih usia 20, jangan ditawari PCB 88, saudaraku. Kenapa? Misalnya apalagi dia cuma punya PCB 88 usia 20 100 juta. 100 jutanya itu pasti cair di usia 88. Tapi ingat, usia 88 angka 100 juta sekarang berapa? Mungkin Celisa bisa hitungkan dengan bunga 5%, uang 100 juta itu di misalnya 20 tahun, berarti 68 tahun kemudian, itu uangnya nilai realnya berapa? Kalau Celisa bisa dengan bunga 5%, 68 tahun, pakai finansial kalkulator ya, nilai realnya berapa? Jadi kita nggak boleh jualannya ngawur. Wes pokoknya orang muda PCB 88, enggak. Karena konsepnya jangan seperti itu. Kalau dia usia 60, itu boleh. Sorry Coach, tadi saya nyari aplikasi nih. Nilai berapa? 100? Jadi dia buka 100 juta PCB 88. 100 juta, oke. Ya, dia Terus? usia 20. Berarti 68 tahun lagi itu ada uang 100 juta. Jadi future value-nya 100 juta. Masanya 68 tahun, interest rate-nya 5%, PV-nya berapa? Iya, time value of money. 36. Future value-nya 1 miliar apa 100 juta? 100 juta. 100 juta. 3 juta 600. Nah, iya. Jadi di 68 tahun lagi, uang 100 juta itu nilainya cuma 3,6. Jadi nggak nolong. Jadi kita paham ya, ini saya diajari oleh satu orang leader, kalau misalnya dia masih usia 20, pakai CCP 61, di cover sampai usia berapa? 55 dulu, enggak apa-apa. Pakai Prutop, murah. Kalau misalnya dia memang anti dengan unit link, kita jelaskan konsep ini. Kalau konsep ini dia enggak mau, enggak masalah. Jadi uang 100 juta, 68 tahun lagi, itu cuma 3,6. Kita bisa lakukan apa? Jadi kalau PCB, sekalian yang gede sekalian. Kenapa? Nilainya itu bermanfaat. Kalau nilainya kecil, PCB 88 cuma 88 juta. 88 tahun lagi loh berapa nilainya. Gitu ya, dapat ilmu ya. Kalau yang dapat ilmu, tulis D. Kalau yang belum dapat, tulis B. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau mungkin, oh, belum paham. Oh, dapat. Oke, terima kasih Pak Yandi, terima kasih Pak Istino. Oke, saya lanjutkan. Hal yang perlu diperhatikan, bagaimana kalau hidup ini tidak sampai 60? Terima kasih Pak Mubin C. Oke, jelas. Jadi solusinya apa? Kalau hidup tidak sampai 60, kira-kira ada bayangan? Ada pendapat? Ya buka Procinta, UP Jiwa. Jadi solusinya betul. Kita buka UP Jiwa, Pruwarisan, itu tujuannya tidak untuk diambil loh. Kalau diambil, dia kena penalti. Jadi uang itu ya sudah ditaruh. Untuk apa? Untuk anakku 1 kali. Untuk ngasihin ke keturunanku. Sampai sini jelas ya. Kemudian yang kedua, solusinya bisa pakai Procinta. Procinta ini kapan kita jual? Orang yang kepengen 20 tahun lagi, duitnya ada. 20 tahun lagi nanti untuk uang pensiun, jalan-jalan,
uang untuk ibadah, uang untuk mungkin nyekolahkan anaknya S2. Nah, kan ada yang sekarang namanya perut cerah. Ini konsepnya begitu. Jadi kita nggak boleh jualannya ngawur. Pokoknya yang penting perwarisan, link-temnya ditutup. Jangan. Karena nasabah sekarang nggak ngerti. Tapi anaknya nasabah bisa jadi agent. Dia paham. Kalau kita jual dengan nutup polis yang lama, bisa jadi nasabah-nasabah kita ditutup oleh agent lain. Karena kita menuai dari hasil yang kita tabur. Kalau memang dia nggak punya uang, aku kepengen warisannya gede, proteksinya besar, ngasihin warisan besar, tapi nggak punya duit banyak. Link-tem dibuat sampai usia 55 dulu. Terpendek 20 tahun atau 15 tahun dulu. Misalnya dia usia 40, buat aja usia 65. Kalau uangnya nggak cukup lagi, 55 dulu. Nanti udah mendekati 50, diperpanjang sampai usia 88. Jadi, sebetulnya produk unit link ini the best, bagus. Kenapa? Bisa diotak-atik, bisa dinaikkan, turunkan, bisa dipinjem, bisa cuti, bisa rileks, bisa uangnya terkumpul. Kalau uangnya terkumpul, dikalikan 7%, mencukupi biaya COI, cost of insurance, biaya asuransi dan administrasi, uangnya tetap ada. Aman. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia memang punya uang lagi, dia beli lagi link-tem. Bertahap. Karena semakin banyak link-tem atau PC atau perwarisan, orang itu semakin kaya. Ninggali warisan itu semakin kaya. Ini yang dilakukan oleh orang kaya. Jadi kita perlu meningkatkan income supaya kita bisa melakukan pembelian yang sama. Sampai sini, kalau misalnya jelas, tulis angka 8. Gitu. Kalau nggak jelas, tulis angka 5. Gitu. Terima kasih Pak Yandi, terima kasih Istino, terima kasih Bu Rupiah, dan lain sebagainya. Bu Diah, makasih. Bu Fit, thank you. Halo Bu Fit. Iya, Bu Ita, terima kasih ya. Oke. Ini, hai Koje. hai, halo. Iya, ajak saya ke Sulawesi, Bu Fit. Oke. 4 hal yang perlu diperhatikan tadi. Tadi kan udah yang tentang nggak bisa kerja. Tadi udah yang nggak bisa hidup sampai usia 60. Terus berapa uang yang cukup untuk pensiun? Solusinya pakai dana pensiun kedua. Saya lupa. Bukunya Pak Handoyo itu yang warna putih, merah, hitam, atau kuning, saya lupa. Anda baca di sana. Mempersiapkan dana pensiun kedua. Hal ini diperlukan kenapa? Karena pada saat sekarang uang 50 juta, 100 juta cukup. Tapi nanti 60 tahun lagi kita nggak pernah tahu harga Aqua itu berapa. Beruntunglah orang-orang yang masih usianya masih 20 sampai 40, beruntung karena dia bisa nyimpen lebih banyak. Tapi bagaimana kalau yang seperti saya usia 49? Bagaimana? Nggak mencapai dengan baik kalau kita tidak menyimpan. Gimana caranya kita bisa nyimpan? Kita meningkatkan income. Sampai sini paham ya, saudaraku ya? Oke. Ini jamnya jalan terus ya. Oke, kalau Anda punya uang, taruh di PIA atau PSIA, itu bisa dilakukan untuk dana pensiun. Supaya apa? Uangnya nanti terkumpul. Atau Prucinta juga bisa. Karena mungkin Anda masih usia 40, 45, 65, uangnya udah bisa di tangan. Itu tujuannya Prucinta, untuk bisa dapat duit. Bukan untuk, kalau misalnya tutup usia dapat 100%. Kalau tutup usia karena kecelakaan dapat 300%. Kalau tutup usia karena kecelakaan saat Ramadan dapat 400%. Bukan hanya itu, tetapi uangnya ini kepengen tak ambil. Meskipun BEP plus 10%. Oke. Hal yang perlu diperhatikan,
pastikan anak-anak punya fondasi yang benar. Solusinya life cover. Kita buat life cover ini untuk menghitung biaya pendidikannya anak kita. Kita mau sekolahkan anak di mana? Di luar negeri, di dalam negeri, kira-kira mau dalam negerinya mau swasta atau negeri. Kalau negeri pun sendiri ada jalur itu loh, jalur pribadi loh. Harganya unda-undi dengan harga swasta. Jadi universitas itu yang ITS pun ada jalur beasiswa dan ada jalur negara atau bayar sendiri. Itu enggak murah meskipun dia sekolah negeri. Kita juga punya pewarisan. Kalau Lingtem saya sudah punya. Kalau Prucinta saya punya sedikit. Anak saya juga punya. Kemudian pewarisan punya. Kita lakukan deposito, simpen. Kalau saya tak taruh di koperasi, di agen saya itu suaminya kerja operasi. Ya dapat 8% lah, lumayan. Tuh, tapi lah resiko. Ya kan kita enggak semua taruh di sana. Mungkin 1%, 2%, 10% dari yang kita rela, andai kata koperasi itu tutup. Nah, jangan semua. Misalnya taruh di koperasi ya taruh koperasinya banyak. Jangan di satu tempat. Kalau Anda paham tentang reksadana, masukkan reksadana. Kalau Anda paham tentang saham, masukkan saham. Taruh agennya Violeta itu ada. Aku naruh uang, katakan 1 juta atau 10 juta, dah beli saham, tak taruh untuk jangka panjang. Oh, bagus. Berarti enggak menghabiskan pemikiranmu untuk mencapai AAD ya. Soalnya enggak kan ngeliati chart, ngeliati ini. Enggak bisa fokus. Saat dia enggak bisa fokus, maka dia enggak bisa mencapai. Seperti itu. Nah, DOB. Apa artinya DOB? Silakan diketik atau bicara langsung, silakan. Date of birth. Kalau DOD, Date of death. betul. Jadi kita tahu tanggal lahir kita. Tanggal lahir saya 23 April. Jadi tolong dikirimi es krim ya. Saya enggak tahu date of death saya, enggak tahu. Tapi di antara itu ada kehidupan. Betul ya? Jadi kita enggak pernah tahu kapan tutup usianya. Bisa segera, bisa tidak segera. Pertanyaannya, saat kita tutup usia, saya dapat info sedikit. Banyak agen prudensial belum memiliki polis yang cukup memadai. Sehingga saat dia sakit, terpaksa harus urunan. Saat dia tutup usia, nggak bisa ngasihin, bahkan untuk biaya pemakaman nggak cukup. Date of death itu memerlukan uang yang sangat banyak. Bu Fideria, di Sulawesi berapa, Bu Fit? Untuk pemakaman yang sedang dan yang paling bagus, Bu Fit? Ya, yang sedangnya jelas puluhan ratusan juta. Kalau yang tinggi ya miliar. Ratusan juta itu berapa, Bu Fit? Bayangan saja ya, satu kerbau itu 35 juta minimal. Harus nah, berapa kalau kerbau? harus potongkan minimal 9, tinggal dikalikan itu minimal 9. 350 kurangi 35 ya, 315 juta. Itu hanya untuk itu kerbaunya. Minimal. Itu baru yang kerbau, lainnya, belum yang lain-lain. Lainnya apa, yang lebih banyak itu yang kan kita harus bikin pondok di lokasi. Nah, bikin pondok itu penitipan mayatnya ya, Bu Fit? Bukan, untuk kita tempat tinggal selama acara berlangsung. Nah, bikin pondok itu pengalaman kemarin di mertua saya, tiap hari kita potong 5 babi untuk orang-orang kerja selama 1 bulan. Berarti selama 30 hari kali 5 berapa babi itu? Terus 1 babi. 150. Satu babi harganya 3,5 juta sampai 4 juta. 4 juta itu baru berarti babi. 150, 600 juta. Nah, itu baru babi. Belum Mertuanya beras, belum kaya raya dong ya? Hah? Mertuanya kaya ya? Ya. Bersyukurlah itu ya. kan gotong royong ya, kalau di sana gotong royong. Oh, oke.
Kalau Jadi orang saudara-saudara Tionghoa, pada nyetor babi. Gitu. kalau Oke. orang Tionghoa untuk siupan paling murah 200 juta. Kalau yang sambungan mungkin bisa 100 juta. Siupannya tok. Siupan itu peti matinya. Belum kalau puncak nirwana itu 1,5 miliar tanah sama bangunannya. Belum nanti makannya saat ada pemakaman dan lain sebagainya. Belum yang lain-lain. Kurang lebih 1,5 miliar sampai 1,7 kalau yang di puncak nirwana. Belum kalau tanahnya yang lebih gede ya. Itu Xianggong. Xianggong itu suami istri. Itu kurang lebih 1,5 miliar. Untuk jedingannya itu kurang lebih 450. Jedingan itu maksudnya kotaknya itu yang disemen. Atasnya itu marmernya tergantung mau pakai hiasan apa itu kurang lebih ya biayanya 1,5 miliar. Kenapa kok saya bisa tahu? Ada om yang tutup usia di sana, saya bantu untuk ngurus di sana. Nah, date of birth dan date of death ada kehidupan di antara itu. Nah, kehidupan ini kita mesti harus persiapkan pendidikan anak. Jangan sampai anak kita ilmunya lebih sedikit dari kita. Ini konsepnya juga sama kalau kita lakukan untuk di Prudential. Jangan sampai loh, agennya kita ini kurang paham tentang konsep-konsep tadi. Lah kalau misalnya konsepnya nggak paham, misalnya gini ya, ini contoh ya Bu Fit, saya tawari Bu Fit, Bu Fit punya PAA ya, PAA itu nggak bagus loh. Kenapa? Nilai tunainya loh begini. Tujuannya karena saya mau jual perwarisan, karena saya mau jual Prucinta, karena saya buat Prucinta. Saudaraku, kalau misalnya ternyata tradisional ini ada gangguan seperti unit link, nanti orang yang sama ini bilangnya gini, Bu Fit salah beli Prucinta, Perwarisan, dan PCB 88. Enak linktem, Bu Fit bisa. Karena apa? Ada tujuan tertentu. Jangan lakukan itu. Karena sekarang Bu Fit nggak paham. Anaknya Bu Fit jadi agent. Dia lebih paham. Dia bisa tahu loh apa yang dilakukan sama agentnya. Agentnya ini benar-benar doing dengan empati, melakukan dengan hati, atau cuma jualan tok. Ada satu agent, leader lah. Tapi nggak usah tak ceritain, karena nanti bisa ditiru. Tapi jelek, ceritanya dia jelek. Karena ada nasabah teman saya, itu cerita ke saya, kondisinya kayak gini-gini, oh tahu, salah dia. Karena manipulasi lah, pokoknya jelek. Sehingga namanya dia bisa jelek loh. Kalau pada saat seseorang mengalami sakit, sakitnya itu saudara-saudara jantung, stroke, COVID. COVID itu dari 70 juta sampai 600 juta ada loh. Autoimun 6,9 miliar ada, tapi ini di luar negeri ya. Kalau sakit di Indonesia mungkin ya 1 miliar lah. Kalau di luar negeri 6,9 miliar. Sudah di-share di grup ya. Nah, kepingin pensiun seperti apa? Ini dipersiapkan pada saat kita live loh. Bukan pada saat kita tutup usia, kita mempersiapkan pensiun, nggak bisa. Nah, terus kemudian pertanyaannya gini, loh orang tuaku dulu yang nggak pernah pakai ilmu gini-gini, kok ya anak sak kuliah. Jangan lupa loh, orang tuanya itu jualan bakcang, bakcangnya itu mulai dari jam 9 malam sampai jam 4 enggak tidur. Tidur sebentar jam 6 dia harus bangun lagi. Kenapa? Dia harus ngentas itu mengambil, meniriskan bakcang tersebut, kemudian harus dijual lagi. Setelah dijual bisa laku, bisa enggak. Kenapa? Itu ibu saya. Dia harus kerja pontang-panting loh. Dia mesti harus kerja sampai malam loh. Mungkin ngutang, tapi kan nggak cerita ke kita. Nah, kan kita nggak mau seperti itu. Biaya kematian pun, tadi saya sudah kasih contoh yang di Sulawesi sama yang di orang Chinese, atau yang di Bali. Di sini yang dari Bali siapa yang ada ini? Pak Yande. Pak Yande.
Halo Pak Yandi, are you there? Pak Yandi, iya. Pak Yandi buka mic-nya dong. Pak Yandi dari Bali, betulkah? Ya betul. Pak Yandi, kalau misalnya ngaben termurah berapa Pak Yandi? Kalau ngaben di Bali menurut pengalaman sih paling murah itu sekitar 50 jutaan sih. Oh, 50 juta masih bisa ya. Masih bisa. Tapi nggak pakai paling kayak sederhana itu yang nggak pakai kayak apa namanya sapi yang dibakar gede-gede itu rumah dibakar, nggak seperti itu ya Pak Yandi ya. sampai segitu. Itu paling Kalau yang murah seperti harganya. ritual itu berapa? Ritualnya ya kurang lebih sekitar total itu hampir 100 lah kira-kira. 100. Oke, berarti kalau yang mewah ya bisa miliar ya Pak Yandi, setuju ya Pak Yandi? Bisa, sangat bisa. Nah. Apalagi yang keluarga Puri bisa sampai miliaran itu. Keluarga Puri itu biasanya namanya awalnya apa Pak Yandi? Biasanya yang Cokorde, Anak Agung, Ida Bagus. Nah, Itu yang bisa. itu Anda bisa tawari yang referensi dari Pak Yandi tadi. Kalau sudah tahu namanya, kemudian Anda jangan jual, proteksinya cuma 100 juta. Anda tawari perwarisan sekalian, dan dia masih usia 3 tahun, Anda tawari perwarisan, nggak cocok. Tadi namanya awalnya siapa Pak Yandi? Biasanya Anak Agung atau Cokorde, Pak. Oke, jadi Anda paham ya, Anda punya pengalaman ke sana. Oke, terima kasih Pak Yandi ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita mesti mempersiapkan supaya di usia 0 sampai 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80 itu hidupnya itu kayak indah gitu loh, pelangi. Lek wis pelangi itu wis indah. Itu lihatan orangnya senyum. Itu YouTube saya, Instagram saya, TikTok saya, email saya, boleh dicatat. Saya mengambil konsep yang saya sampaikan hari ini itu melalui YouTube-nya Pak Sanjay Tolani. Terima kasih buat Pak Istino, Ko Heri Sanjoyo, C. Popel yang sudah respon dengan baik. Ini konsepnya persis, tinggal Anda tiru, Anda pelajari. Yang mau video hari ini, saya boleh sharekan, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, thank you Coach atas sharingnya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya enggak? Jadi intinya dari yang diinfokan Coach itu bahwa kita harus mengerti konsep, gitu ya, mengerti konsep. Jadi kita bisa menginfokan ke nasabah. Jadi yang diinfokan Coach ini bukan buat kita pribadi aja, ya. Jadi kita bisa infokan ke nasabah sehingga mereka mengambil produk yang kita tawarkan ini cocok banget gitu loh. Jadi betul-betul bermanfaat ke calon nasabah tersebut. Jadi kita juga selain belajar konsep ini ya, produknya nomor 1 ya teman-teman. Karena kalau kita konsepnya sudah benar, tapi produknya kita salah menjelaskan, akhirnya nasabah ini bisa salah tangkap gitu. Mungkin Pak Kando ada menambahkan? Ya. Yul, permisi Pak Kando, permisi ya. Yang Mojokerto yang datang ke Surabaya, silakan ambil ini ya hadiahnya ya, Pak Istino sama Pak Heri Sanjoyo. C. Popel tak kirim nanti. Ini obat untuk probiotik. Makasih Coach, makasih. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ko Joni ini adalah sebetulnya sama dengan materi di Fastat modul 1 ya. Nah, cuman ini cara mengemasnya ini dari sisi yang mungkin cara penyampaiannya berbeda ya. Kalau teman-teman masih ingat di Fastat modul 1 bahwa setiap dari kita ini pasti punya tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu tergambar kan 20 sampai 40, 40 sampai 60. Nah, tentunya kan kita kepingin kan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini bisa terwujud. Nah, khususnya untuk yang jangka menengah dan jangka panjang, itu tidak cukup hanya dengan menabung atau berinvestasi, ya, untuk mewujudkan planning tersebut.
Beda dengan jangka pendek. Kalau jangka pendek cukup dengan menabung, berinvestasi mungkin bisa beli. Contoh misalkan jangka pendek Anda berencana untuk beli rumah, Anda berencana untuk beli mobil yang tahun depan atau 2 tahun lagi, ya mungkin Anda cukup menabung sudah selesai. Nah, tetapi ketika Anda sudah merencanakan jangka menengah, jangka panjang, seperti untuk pendidikan anak, seperti untuk pensiun, ya, atau planning-planning lain, maka tidak cukup dengan berinvestasi. Anda harus cukup dengan membackup investasi tersebut dengan proteksi, ya. Nah, jadi saya seringkali memberikan ilustrasi seperti kita itu dalam perjalanan naik mobil. Kalau kita dari rumah kita hanya ingin ke Indomaret, ya, mungkin Indomaretnya cuma di depan kompleks rumah. Mungkin Anda bisa mengendarai mobil tanpa ban serep, itu nggak masalah. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk jalan-jalan keluar kota, misalkan dari Surabaya ke Bali, kan terlalu nekat kalau Anda jalan jarak jauh tidak punya ban serep, ya, membawa perjalanan yang cukup jauh tanpa ban serep. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya seperti itu sebetulnya, teman-teman, ya, bahwa kita butuh namanya investment planning dan kita butuh namanya protection planning, khususnya untuk tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, itu digambarkan oleh Coach J dalam siklus kehidupan 0 sampai 20 ngapain, 20 sampai 40 ngapain, 40 sampai 60 ngapain. Kurang lebih seperti itu sih, ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau tanya sama Coach J. Sudah jelas semua kah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada pakarnya loh, sudah kadang pakai dasi ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, boleh ya Ceyul, saya mohon izin tutup dalam doa sebentar, boleh nggak ya? Boleh, Ya. boleh Coach J. Saya akan pimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau selama ini kami masih sehat. Terima kasih kalau kami boleh melewati kondisi COVID ini. Tuhan tolong supaya kami tetap bersatu, saling menolong satu dengan yang lain, saling menyemangati satu dengan yang lain, selalu sehat, selalu jauh dari sakit penyakit malapetaka marabaya. Kami berdoa buat Ibu Teti, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Teman-teman kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Teman-teman kami yang susah karena kehilangan saudaranya, Tuhan hiburkan. Saudaranya Pak Rofi, Tuhan hiburkan. Juga keluarga besar dari Pak Rofi. Tuhan, untuk kami dan ke depannya, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami tetap boleh sehat. Kami tetap berharap kepada Tuhan, minta hikmat, akal budi, supaya kami boleh menjalankan semua aktivitas kami, supaya kami bisa mencapai promosi AAD, mencapai promosi AD, kami bisa mendapatkan production club, dan kami bisa berprestasi. Terima kasih Tuhan, pencapaian Harvest sampai sekarang, kami berharap Tuhan bisa menolong kami semua. Terima kasih buat Pak Kanho sebagai leader kami, terima kasih buat mentor, terima kasih buat trainer, yang mereka meluangkan waktu, memberikan pemikirannya, memberikan tenaganya, sampai malam mereka harus meeting, melakukan perencanaan yang baik supaya Harvest bisa lebih baik lagi. Kiranya Tuhan tolong, jadikan kami solid, kiranya Tuhan memberkati kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terakhir, Ceyul, ini ada apa yang Anda tahu ini? Penebak. Oke. Saudaraku, kalau Anda keluar dari Harvest, mudah dipatahkan. Nih, mudah dipatahkan. Patah. Tapi kalau Anda bersatu, Harvest jadi kuat, sulit dipatahkan. Saat Harvest nilainya, prestasinya mulai naik lagi, Anda dengan bangga, Anda bisa dengan mudah mengajak orang itu masuk ke sini dan kita punya omset lebih banyak lagi. Kita bisa menciptakan trainer-trainer yang lain lebih bagus lagi. Kita bisa menciptakan ide-ide terobosan lebih bagus lagi. Saya kepingin cerita ya, agensi lain itu minta loh sama saya, Ko Joni, boleh nggak ya saya bisa dapat materi Fastat kedua dan keempat? Oh, minta tolong ya cerita apa, minta izin ke Pak Kanho ya. Oh, tahu Ko Joni, karena ini memang privasi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Morning Cafe ini diiri loh.
sampai agensi lain itu lihat kita loh. Nah, kalau misalnya kita punya manfaat seperti ini, ada beras dalam lumbung, kita tidak makan, kita sendiri kelaparan, kita keluar dari harvest, putus. Tapi kalau kita kuat satu, sulit dipatahkan. Dan saya berharap kita semua bisa bekerja sama, sing pinter ngajar. Ayo kita menyemangati. Saya bersyukur kalau Heri Sanjoyo mulai menyemangati dan lain sebagainya. Yang lemes-lemes disemangati lagi supaya kita tetap kuat. Semoga bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Oke, Pak Kando bisa bantu share pengumuman kah? Oke, nanti malam sebentar ya, sebentar, teman-teman. Mana tadi? Oke. Baik teman-teman, nanti malam kita tetap ada fast start ya, modul 4. Wah, tadi Coach udah ngomong ya, banyak agensi lain yang ingin tahu bocorannya modul 4. Nah, teman-teman yang belum ikut atau mungkin yang ikut pertama kali masih nggak fokus, belum sepenuhnya paham, bisa ikut lagi. Ya, jadi hal yang wajar ikut sebuah training itu sampai 2-3 kali itu wajar ya. Nah, Anda bisa ikut lagi karena di modul 4 ini Anda benar-benar diajari teknis cara menjual, buka omongan, skrip yang ngomong kalimat per kalimat itu seperti apa ya. Dan besok jam 1 kita kembali lagi ada BOP ya, Business Talk. Nah, ini menghadirkan duo pendekar. Bapak dan anak. Ya. Nah, ini akan berkolaborasi dan di-host sama Ibu Elizabeth ya. Jadi bertiga, beliau-beliau ini, Bu Elizabeth, Pak Nyoto, dan Pak Hendro akan all out untuk menyampaikan ide bisnis bagaimana sih hebatnya Prudential. Kalau teman-teman nggak undang, itu rugi besar. Ya, siapa yang diundang? 1, calon agen itu pasti. 2, semua agent baru Anda yang dirasakan belum sepenuhnya paham, diajak kembali ke acara BOP. Nggak masalah, walaupun dia mungkin pernah hadir BOP di event yang sebelumnya, diajak lagi ke sini. Ya. Yang 3, Anda punya agent dan Anda sendiri yang dirasakan butuh penyegaran ya tentang bagaimana hebatnya bisnis Prudential, join lagi di acara Business Talk ini ya. Ayo agent leader, kita mau ramaikan besok karena yang jadi pembicara ini betul-betul orang-orang hebatnya Harvest ya. Itu aja dari saya. Thank you Yuli. Oke, thank you Pak Kando. Oke teman-teman, sampai ketemu morning coffee Senin ya. Jadi jangan bolos morning coffee. Oke, semangat beraktivitas dan semangat lagi. Pagi. Thank you ya Coach.